Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi semester 2 dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Ilmu Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan tema Marifatullah atau mengenal Allah. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Son Haji SAGMM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifat dan Allah. Ma'rifat artinya mengetahui atau mengenal. Jadi Ma'rifatullah berarti juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas itu mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Segelas susu yang dibikin seseorang tidak akan pernah mengetahui seperti apakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas susu. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksud oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi mengenalnya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Mengenal rintangan dan gangguan yang ada di dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama asma nama Allah, yang kedua sifat Allah, dan yang ketiga af'al perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan yang terbesar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan yang pertama sikap asyidik, benar dalam bermuamalah bekerja dengan Allah. Yang kedua ikhlas dalam niatan dan tujuan hidupnya, yakni hanya karena Allah. Yang ketiga pembersihan diri dari akhlak yang tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat sabar atau menerima berlakuan hukum aturan Allah atas dirinya. Yang kelima berdakwah atau mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran agamanya. Yang keenam membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Figur teladan dalam Ma'rifatullah ini adalah Rasulullah SAW. Dialah orang yang paling utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, beliau berkata, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini Nabi ucapkan sebagai jawaban dari pernyataan 3 orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan keinginan dan perasaan sendiri. Tingkatannya berikutnya setelah Nabi adalah ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya hamba-hambanya hanyalah ulama. Sedangkan orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapati sebagai orang yang rajin sholat, pada saat lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan seterusnya. Tidak ada ruang waktu dan waktu ibadah kepada Allah
kecuali dia ada di sana. Dan tidak ada ruang waktu larangan Allah kecuali ia menjauhinya. Ada sebagian ulama mengatakan duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal. Yaitu pertama, dari ragu menjadi yakin. Yang kedua, dari riya menjadi ikhlas. Yang tiga, dari ghaflah lalai atau menjadi ingat. Yang keempat, cinta dunia menjadi cinta akhirat. Dan yang kelima, sombong menjadi tawadu. Dan yang keenam, rendah hati dari buruk hati menjadi nasihat. Sedangkan urgensi ma'rifatullah. A. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya. Karena ma'rifatullah akan menjalankan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas. Bahkan menjalani hidupnya sebagai makhluk hidup lain seperti binatang ternak. Surat 47 ayat 12. B. Ma'rifatullah adalah azaz atau landasan perjalanan ruhiyah spiritual manusia secara keseluruhan. Seorang yang mengenali Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentang panjang antara bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika diberi karunia, ia bersyukur. Hadits riwayat Muslim. Orang yang mengenal Allah akan selalu berusaha dan bekerja untuk mendapatkan ridho Allah, tidak untuk memuaskan nafsu dan keinginan syahwatnya. Sedangkan C. Dari matullah, inilah manusia terdorong untuk mengenali para nabi dan rasul, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah, karena para nabi dan rasulullah yang orang-orang diakui sangat mengenal dan dekat dengan Allah. D. Dari matullah ini manusia akan mengenal kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin dan ruh. E. Dari matullah inilah manusia mengetahui perjalanan hidupnya dan bahkan akhir dari kehidupan ini menuju kepada kehidupan barziyah atau alam kubur dan kehidupan akhirat. Sarana ma'rifatullah. Sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah A. Akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau pencipta, seperti firman Allah. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sabda Nabi, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sedangkan B. Para Rasul. Para Rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah. Firman Allah berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata yang telah kami turunkan bersama mereka, Alkitab dan neraka atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Surat 57 ayat 25. Sedangkan C. Asma dan sifat Allah. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan, makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluk-makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah
firman Allah yang berbunyi, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asma al-husnah, nama-nama yang terbaik. Surat 17 ayat 110. Asmaul husna inilah Allah perintahkan kepada kita untuk menggunakan dalam berdoa. Firman Allah berbunyi, hanya milik Allah asmaul husnah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Surat ke-7 ayat 180. Dan inilah sarana efektif yang Allah akan ajarkan kepada umat manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, dan ma'rifatullah ini tidak akan realistis sebelum seseorang mampu menegakkan 3 tingkatan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Kedua, tauhid ini sering disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal itsbat, mengenal dan menetapkan. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah, yang merupakan tauhid talab, perintah yang harus dilakukan. Jadi semua itu sesuai dengan Allah anjurkan kepada umatnya agar bisa melaksanakan dan perintahnya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah materi tugas yang saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.